Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian semua sehat? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian semua untuk berdiri dulu. Di sini kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Oke, dalam hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, sebelum kita belajar, kita itu terlebih dahulu ngapain? Ada yang tahu? Ya, benar. Kita sebelum belajar terlebih dahulu berdoa. Nah, silakan ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Oke, yang pertama, Nur Kamila Febrianti, apakah hadir? Mentia Hairunisa Hadir. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu melakukan budaya literasi. Ada yang tahu literasi itu apa? Nah, benar sekali. Jadi, literasi itu membaca buku selama 15 menit. Nah, sekarang silakan keluarkan buku kalian masing-masing. Kita akan literasi selama 15 menit. Nah, anak-anak, jadi literasi ini sangat penting bagi kita. Karena dengan kita membaca buku itu akan menambah kosakata kita, kemudian akan mencairkan otak kita sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Oke anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu tentang dengan memperhatikan teks tentang lagu lingkungan sehat dan bersih, kemudian mengamati gambar, siswa itu dapat memainkan panjang dan pendek bunyi pada lagu, kemudian mengidentifikasi kosakata yang ada dalam lagu, serta dapat menentukan ruas garis pada bangun datar. Nah, sebelum itu, Ibu ingin tanya kepada kalian semua, kira-kira kalian itu bisa menguasai berapa lagu selain lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan tadi? Ada yang bisa? Oh, lagu apa? Coba kita nyanyikan. Tadi temannya sudah mencontohkan bagaimana caranya mereka bernyanyi. Jadi anak-anak, dalam kita bernyanyi itu tentu kita itu mengeluarkan bunyi yang beraturan. Nah, bunyi yang beraturan itu disebutkan nada. Nah, nada itu dalam bernyanyi ada dua. Yang pertama itu nada yang panjang, kemudian yang kedua ada nada yang pendek. Nah, nada dalam bernyanyi itu dapat kita hitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Ada yang satu ketukan, kemudian ada yang dua ketukan. Di sini Ibu akan mencontohkan bagaimana cara kita menghitung nada pada lagu. Nah, yang pertama itu dengan satu ketukan. Di sini ada nada do, re, mi, fa, sol, la. Nah, nada yang satu ketukan begini bunyinya. Ikuti Ibu bersama-sama. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu dinamakan satu ketukan. Sedangkan nada yang berbunyi dua ketukan yaitu, Ibu akan contohkan dengan menepuk tangan. Oke. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi tadi perbedaannya apa? Nada yang pendek itu satu ketukan. Kemudian nada yang panjang itu dua, benar sekali, dua ketukan. Sebagai contoh, sekarang kalian silakan buka buku kalian. Silakan diperhatikan lagu Membuang Sampah. Nah, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyanyikan lagu dengan panjang pendek sebuah nada. Oke, sekarang mari kita coba lagu Membuang Sampah.
1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Anak-anak, tadi kalian sudah menyanyikan lagu membuang sampah. Nah, sekarang ibu ingin tanyakan kepada kalian, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih isi dari lagu membuang sampah itu? Ada yang bisa? Ya benar. Tadi jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi? Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Nah, terus ibu mau tanya, kira-kira mengapa kita perlu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat? Ada yang bisa? Nah, benar, agar kita terhindar dari penyakit. Nah, benar sekali. Jadi, anak-anak, kita itu perlu menjaga kebersihan lingkungan. Sangat penting. Mengapa? Karena dengan kita menjaga lingkungan agar tetap bersih, kita itu akan terhindar dari berbagai macam penyakit dan kuman-kuman yang ada di sekitar kita. Ada banyak sekali cara kita itu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Salah satu contohnya yang tadi, lagu yang kita nyanyikan yaitu membuang sampah. Nah, kita sebagai manusia itu harus selalu menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jangan sembarangan membuang sampah, karena hal itu dapat menyebabkan penyakit. Seperti kita ambil contoh yang sering membuang sampah di sungai. Kalian tahu kan? Ya, itu akan menyebabkan apa? Benar, itu akan menyebabkan banjir. Sehingga yang rugi itu kita sebagai manusia yang hidup di sekitaran itu. Kemudian yang kedua yaitu hindari penebangan pohon secara liar. Nah, kalian pernah lihat nggak hutan yang gundul? Pernah? Nah, hal itu disebabkan karena penebangan hutan secara liar sehingga hutan-hutan itu gundul. Nah, hal itu juga akan mengakibatkan banjir. Kemudian yang ketiga yaitu membersihkan selokan. Apakah kalian sering melihat selokan yang ada di depan rumah kalian? Apakah sudah terlihat bersih atau kotor? Oh, ada yang bersih, ada yang kotor. Nah, kita perlu membersihkan selokan karena dari selokan itu akan menyebabkan penyakit. Misalkan begini, di selokan itu akan banyak numpuk sampah sehingga akan menyebabkan nyamuk itu berkeliaran di sekitaran rumah kita. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Nah, sekarang silakan buka buku kalian, kerjakan tugas yang ibu berikan ini. Di situ ada teks rumah bersih yang menyehatkan. Berikut ini tampilan rumah bersih dan menyehatkan. Dapat dilihat? Nah, dari gambar ini, di sini gambar keluarga yang sedang membersihkan rumahnya. Ada yang mengepel, kemudian ada yang menyapu, kemudian ada yang membersihkan meja, dan sebagainya. Nah, dari gambar ini ada berbagai macam benda yang kita gunakan untuk membersihkan rumah. Salah satu contohnya di sini ada apa? Ya, ember, kemudian ada sapu, kemudian kain pel. Oke, jadi anak-anak, dari benda yang kalian sebutkan tadi itu ada benda yang termasuk dalam bangun datar dan bangun ruang. Ada yang tahu manakah sih benda yang termasuk bangun datar ataupun bangun ruang? Ada yang tahu? Oh, nggak ada. Jadi sebelum itu ibu jelaskan. Jadi bangun datar adalah bangun dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Nah, contoh bangun datar itu misalkan persegi, kemudian persegi panjang, segitiga, lingkaran, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Nah, contoh benda yang berbentuk persegi di bangun datar itu apa? Misalkan ini ada serbet, kemudian ada keset. Sedangkan
bangun ruang itu bangun yang memiliki ruang. Contohnya itu tabung, kemudian bola, itu merupakan bangun ruang. Nah, di sini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara menghitung ruas garis pada bangun datar. Misalkan kita ambil contoh, di sini ada serbet. Nah, serbet ini itu berbentuk apa? Ya, benar, berbentuk persegi. Misalkan di sini ada titik A, kemudian di sana ada titik B, di sininya titik C dan titik D. Cara menghitungnya yaitu dari A ke B sama dengan satu ruas garis. Kemudian dari B ke D satu ruas garis. Kemudian dari C ke D satu ruas garis. Kemudian dari A ke C merupakan satu ruas garis. Jadi berapa ruas garis pada serbet ini atau persegi ini? Ya benar, ada 4 ruas garis. Oke, sekarang contoh berikutnya. Di sini ada bentuk segitiga. Ada yang bisa? Oke, sekarang kita hitung. Di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, titik dari A ke B itu satu ruas garis, kemudian B ke C itu satu ruas garis, A ke C itu satu ruas garis. Nah, total ruas garis pada segitiga itu ada berapa? Ya, benar sekali, ada 3 ruas garis. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin menanyakan kalian terkait materi yang Ibu jelaskan tadi. Nah, yang pertama, apakah kalian masih ingat mengapa kita perlu menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih dan sehat? Agar tetap bersih dan terhindar dari, ya benar sekali, agar terhindar dari penyakit. Kemudian apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan agar dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih? Yang tadi pertama apa? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, jangan menebang pohon secara liar. Kemudian yang ketiga, membersihkan selokan. Nah, oke anak-anak, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Di sini Ibu sebelum pulang, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Minggu depan bisa dikumpulkan, dikerjakan dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Oke, sebelum kita pulang, silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, sekian pertemuan pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.